Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan. Saya berperan sebagai patogen yang merupakan organ yang masuk ke dalam tubuh manusia untuk merusak pertahanan tubuh manusia. Perkenalkan, nama saya Hasnita. Saya berperan sebagai epithel baris. Saya bertugas sebagai peran utama dalam sistem imunitas tubuh manusia. Saya berperan sebagai sel T penolong, berfungsi dalam proses pematangan sel B menjadi sel plasma dan aktivasi makrofag. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadan. Di sini saya berperan sebagai protein antimikroba yang berfungsi sebagai imunomodulator. Saya berperan sebagai sel T sitotoksik yang berfungsi memiliki kemampuan untuk membunuh sel yang terinfeksi secara langsung. Perkenalkan, nama saya Valni, berperan sebagai sel fagosit, berfungsi untuk memakan patogen. Berperan sebagai sel B memori, bertugas untuk mengingat atau menyimpan gen dari zat asing. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama Putra. Saya sebagai MHC2 berperan sebagai proses presentasi antigen. Saya sebagai antibodi yang berfungsi sebagai tembok pertahanan terhadap antigen seperti virus dan bakteri. Perkenalkan, nama saya Salwalia Fadila. Saya berperan sebagai sel NK, berperan sebagai sel pembunuh alami, dan juga berperan sebagai makrofag, memiliki dua fungsi utama, yaitu menghancurkan antigen dan menyajikannya pada limfosit T, karena memiliki antigen presented cell atau APC. Perkenalkan, nama saya Novia Aulia sebagai MHC1 yang berfungsi sebagai reaksi penolakan jaringan, simulasi produksi antibodi, dan proses interaksi antigen dengan sel T. Sebagai sel B yang berfungsi sebagai kekebalan humoral yang akan menghasilkan antibodi dalam plasma darah dan limfa. Sore hari, Andika sedang duduk santai di sebuah taman. Tak lama kemudian, Adnan datang sambil membawa sebuah makanan ringan. Adnan pun tak lama menawarkan makanan tersebut kepada Andika. Saat hendak memakannya, tak sengaja Adnan menyenggol Andika, hingga makanan tersebut jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat Adnan pergi, Andika langsung mengambil makanan tersebut dan langsung memakannya, tanpa memikirkan kebersihannya. Patogen sangat senang bisa masuk ke dalam tubuh Andika. Siapa ya? Kok bisa masuk dalam sistem tubuh ini? Kamu nggak tahu saya siapa? Sebisanya kamu nggak tahu saya siapa. Oke, kalau begitu saya adalah Ghost Radio Primus. Kamu ini patogen, enak saja kamu masuk ke dalam sistem tubuh ini. Kamu pikir aku akan membiarkanmu? Tentu saja tidak. Kamu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam sistem tubuh ini. Yang bener saja. Berani-berani nih ya nyuruh-nyuruh dan ngatur-ngatur saya begitu. Tahu diri dong. Hei, asal kamu tahu aja ya, aku ini adalah epithel baris. Aku bertugas sebagai barisan pertama dalam sistem imunitas tubuh manusia, jadi kamu nggak mungkin bisa melawan aku. Sombong sekali perkataanmu ya. Jangan harap bisa melawanku. Oke, kita lihat saja. Dengan kekuatannya, patogen berhasil melawan epithel baris. Tapi, tidak hanya sampai di situ saja. Masih banyak lagi pejuang-pejuang yang akan bertempur dengan patogen. Sampai di mana patogen bertemu dengan sel fagosit. Sel fagosit dimisalkan dengan sel makrofag dan sel NK. Tapi sel fagosit tidak bekerja sendiri. Dia dibantu oleh protein antimikroba. Woi, kamu siapa lagi sih? Aku capek bertemu dengan makhluk-makhluk seperti kalian. Aku adalah protein antimikroba. Tugasku membantu sel fagosit untuk melawan bakteri jahat sepertimu.
dengan menggunakan dua sel interferon dan protein komplement. Jadi jangan main-main. Lagi-lagi sombong sekali kamu protein. Kali di awal kalian juga kalah. Sekarang kamu sok-sokan. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Ayo kita serang dia. Ayo. Setelah beberapa jam, Andika mulai merasakan gejala-gejala di mana pertahanan tubuh tingkat pertama tidak dapat menahan serangan dari patogen. Patogen sangat kuat sehingga dapat mengalahkan sel fagosit dan protein. Eits, jangan berpikir bahwa patogen yang menang. Patogen masih akan berlawanan dengan pertahanan terakhir dan mengalahkan pejuang lainnya. Akhirnya aku bisa sampai di titik ini. Saatnya beraksi melakukan ulah selanjutnya. Wah, makhluk apa itu? Besar sekali. Itu sepertinya patogen baru. Wah, bahaya nih, jangan dibiarkan. Harus buru-buru ngasih tahu Selte nih. Benar-benar, aku juga harus kasih tahu sel B, memori dan makrofag dulu. HC1 mencari sel T penolong dan sel T sitotoksik. Selte. Kenapa sih MHC1? Iya, apaan sih? Apa? Beneran nih. Lah beneran. Udah kasih tahu sel B belum? Tenang kok, udah dikasih tahu MHC2. Kita tinggal tunggu sel B memori untuk mengidentifikasi jenis patogen apa itu yang masuk. Bener banget. Sel T sitotoksik sini aku aktifin dulu. Ya. Sel B memori. Kamu ngapain sih dipanggil juga? Apa sih MHC2 ribut banget? Kamu gak lihat aku lagi apa? Gawat, pakai banget itu. Tuh ada patogen masuk. Astagfirullahaladzim, patogen ini tuh yang masuk. Oh iya nih, ini nih pembuat onar. Kalian siapa lagi sih? Bakteri apa itu? Bakteri Clostridium perfringens adalah spesies bakteri gram positif yang dapat membentuk spora dan menyebabkan keracunan makanan. Punya riwayat yang masuk sini belum? Tenang aja, menurut ingatanku dia itu sudah pernah masuk sini sebelumnya. Jadi bakalan gampang untuk ngalahin dia. Ya udah deh, kalau gitu aku mau cari makrofag dulu. Ayo. MHC2 mencari makrofag. Makrofag sedang bersih-bersih ternyata. Makrofag. Gimana sih kamu? Aduh, lama banget sih kamu. Itu loh ada patogen yang masuk. Oh alah, bakteri patogen yang masuk. Ya udah, mari kita beraksi. Para pejuang sedang berkumpul membuat strategi untuk menyerang patogen dekil itu. Setelah itu, sel T penolong mencari sel B. Sel B, kenapa? Itu loh, ada patogen yang masuk. Kamu harus cepat deh buat antibodi. Wah, luas banget dari sini. Sudah cepat sana basi patogennya, aku mau lanjut nyapu. Iya, tenang aja. Iya, selesai. Antibodi dan sel T langsung pergi ke tempat berkumpulnya para pejuang-pejuang lainnya. Mereka pun bersedia untuk menyerang patogen. Ayo kita serang patogennya. Let's go, Kita serang. Lepasin aku dong, kalian pasti kalah. Yang sombong juga, kami bertiga dan kamu sendiri. Selte, lepasin aku. Enak aja. Enak aja, kami gak akan lepasin kamu. Kita akan pas seperti kamu. Antibodi, makrofag, dan sel T melawan patogen hingga patogen mati. Sehingga makrofag dan temannya menang. Perjuangan mereka patut kita hargai. Bagaimana caranya? Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, serta memperhatikan kehigienisan pada makanan serta minuman yang kita konsumsi.